Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu buat Sobat Akupuntur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Agung Praitno, spesialis akupuntur medik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi permintaan dari Sobat Akupuntur untuk membahas masalah diabetes mellitus. Tapi diabetes mellitus sudah saya ulas sepintas pada video saya sebelumnya, yaitu masalah gangguan metabolis. Jadi pada kali ini saya akan membahas suatu gangguan yang sebagai komplikasi dari diabetes mellitus yang paling sering saya dapatkan di klinik, yaitu neuropati diabetes atau kaki diabetes. Neuropati adalah gangguan yang terjadi pada saraf di mana terjadi proses kerusakan atau degenerasi pada saraf, dan ini bisa terjadi di semua bagian saraf di tubuh kita. Jadi secara fisiologis, faktor usia, yaitu untuk kita yang berumur di atas 60 tahun itu dapat juga terjadi gangguan neuropati. Akan tetapi pada pembahasan ini saya akan fokus pada masalah neuropati diabetes atau kaki diabetes. Neuropati ini dapat terjadi karena tingginya gula darah pada penderita diabetes menyebabkan gangguan pada fungsi pembuluh darah, karena terjadi hambatan untuk pemberian atau transport oksigen dan nutrisi ke jaringan, terutama jaringan saraf, sehingga lama-lama jaringan saraf mengalami gangguan atau kerusakan. Jadi neuropati ini dapat terjadi pada semua saraf bagian tubuh, misalnya pada saluran pencernaan, saluran kemih, kemudian pada pembuluh darah, bahkan pada jantung. Akan tapi yang paling sering dialami penderita diabetes adalah neuropati pada tungkai. Makanya sering diistilahkan sebagai kaki diabetes. Jadi berdasarkan letak atau area saraf yang terkena tadi, gejala kliniknya juga bisa bervariasi. Dapat terjadi pertama misalnya gangguan keseimbangan, kemudian keringat yang kadang berlebih atau kadang justru susah berkeringat, kemudian impotensi bisa juga terjadi pada laki-laki dan pada perempuan, kekeringan dari vagina. Kemudian bisa juga gangguan pada proses buang air kecil maupun buang air besar, dan pada yang kasus yang lain bisa juga terjadi Bell palsy atau kelumpuhan pada saraf wajah sebelah dan lain-lain. Faktor risiko terjadinya neuropati atau faktor-faktor yang mempermudah terjadinya neuropati diabetes antara lain adalah berat badan, kemudian tidak terkontrolnya gula darah, kemudian lamanya orang menderita kencing manis, kemudian kebiasaan buruk misalkan merokok atau pecandu alkohol. Hal ini akan mempermudah terjadinya suatu neuropati diabetes. Bahkan disebutkan juga adanya gangguan autoimun juga lebih mempermudah terjadinya neuropati. Seorang dokter saraf biasanya melakukan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa adanya neuropati diabetes ini selain dari gejala klinis, kemudian juga dari pemeriksaan penunjang yang bisa berupa pemeriksaan gula sewaktu atau 2 jam setelah puasa, kemudian pemeriksaan HbA1c, dan pemeriksaan penunjang lain seperti EMG, yaitu untuk melihat fungsi dari saraf yang bermasalah. Gejala klinis yang sering dialami penderita kaki diabetes. Gangguan ini jadi sifatnya prosesnya bertahap ya, tidak langsung jadi berat gitu enggak, tapi pelan-pelan dia. Biasanya diawali dengan rasa kesemutan atau baal di kaki, di telapak kaki. Kadang-kadang disertai kram. Jika kasus atau proses berlanjut, biasanya timbul rasa panas di area yang terkena tadi, misalnya kaki. Lebih lanjut lagi proses berjalan, timbul rasa nyeri. Jika nyeri ini juga terus berlanjut prosesnya, akhirnya dapat terjadi mati rasa.
Mati rasa ini bisa bersifat mati rasa terhadap rasa nyeri dan suhu. Hal ini yang sering menimbulkan masalah sebagai komplikasi lebih lanjut dari kaki diabetes. Jadi karena mati rasa tadi sering kaki terluka, penderita tidak merasa ada masalah karena tidak merasakan apa-apa. Nah, sehingga proses infeksi yang terjadi sering berlanjut, sering berakibat lebih fatal lagi sehingga sampai perlu diamputasi. Itulah gambaran singkat masalah neuropati diabetes atau kaki diabetes. Nah, sekarang masalah terapinya. Terapi pada kasus-kasus awal biasanya untuk kasus nyerinya bisa diberikan obat-obat anti nyeri, kemudian bisa juga dikejang atau obat-obat oles yang berfungsi untuk mengurangi nyerinya. Kemudian yang kedua, terapinya ditujukan untuk memperbaiki fungsi dari organ yang terganggu, misalkan di fungsi pencernaannya. Nah, yang paling utama pada gangguan fungsi pencernaan adalah otomatis perubahan pola makan. Jadi harus dihindari makanan yang berlemak, tinggi serat, kemudian dianjurkan lebih makanan yang lunak, yang gampang dicerna. Dan untuk gangguan misalnya ada impotensi, itu kadang diperlukan obat-obat yang bersifat afrodisiak, atau untuk kalau untuk perempuan misalnya kekeringan tadi kadang diperlukan obat luar yang berfungsi sebagai pelembab. Dan untuk kasus-kasus yang sudah sampai terjadi luka, otomatis diperlukan khusus perawatan khusus luka diabetes. Ini untuk menghindari komplikasi lebih lanjut, sehingga diharapkan dengan perawatan yang baik tidak sampai terjadi infeksi di dalam yang diistilahkan gangren. Jadi bisa dicegah komplikasi yang lebih parah lagi. Untuk sobat akupuntur ketahui bahwa kaki diabetes atau neuropati diabetes tidak bisa disembuhkan. Yang bisa dilakukan adalah menghambat proses dan mengurangi atau meringankan gejala yang timbul. Sehingga dalam hal ini perlu sobat ketahui, terutama yang menderita diabetes, pertama pencegahan dari diabetesnya sendiri, otomatis dari pola makan ya. Dan sepintas juga sudah kita bahas pada video saya sebelumnya. Kemudian untuk yang sudah menderita diabetes perlu dilakukan pertama kontrol gula darah, pertahankan gula darah selalu dalam batasan normal. Untuk gula puasa kurang lebih 80 sampai 130. Kalau gula setelah makan di bawah 180. Kemudian jaga kebersihan kaki, selalu pakai alas kaki, biarpun di dalam rumah biasakan pakai alas kaki. Dan pemakaian sepatu yang nyaman, jadi tidak terlalu keras atau terlalu ketat. Dan yang lebih penting juga, hindari faktor yang bisa mencetuskan atau memperberat, misalnya alkohol dan rokok. Sekarang saya mau membahas manfaat akupuntur pada kasus neuropati diabetes ini. Secara akupuntur, neuropati diabetes disebabkan karena adanya sumbatan Qi Xie, ya, Qi dan Xie pada meridian yang atau meridian yang kaki. Jadi saya jelaskan sedikit ya. Meridian akupuntur itu dibagi dua besar, ya, dua golongan besar, yaitu meridian yang dan yin. Kalau yang itu distribusi atau perjalanannya di bagian luar tubuh, misalkan kaki ya di bagian luar kaki, sedangkan kalau yin di bagian dalam. Nah, pada kasus neuropati diabetes ini terjadi gangguan aliran Qi dan Xie, Qi dan darah pada meridian yang. Jadi spesifik pada kaki diabetes, otomatis pada meridian yang kaki.
Sekarang saya akan membahas masalah manfaat akupuntur pada kasus neuropati diabetes ini. Sebelum saya bahas lebih lanjut, saya akan memberikan gambaran sepintas akan meridian akupuntur. Meridian akupuntur membagi dua bagian besar, kelompok besar, yaitu yang digolongkan meridian yang dan meridian yin. Nah, pada kasus neuropati ini yang terkena adalah meridian yang. Meridian yang itu yang ada di distribusi atau penyebarannya ada di bagian luar dari tubuh. Sedangkan meridian yin yang ada di bagian dalam. Secara akupuntur neuropati diabetes itu disebabkan adalah adanya gangguan aliran Qi. Jadi adanya sumbatan aliran Qi pada meridian yang, bisa yang kaki atau yang tangan. Nah, ini disebabkan karena faktor luar, yaitu adanya lembab dan dingin. Sehingga pada kasus neuropati diabetes ini, karena tadi adanya sumbatan tadi menyebabkan, kalau saya istilahkan, adanya kekakuan dari saraf atau dari meridian tadi, sehingga rasa nyeri, rasa panas atau gangguan atau keluhannya itu lebih dirasakan lagi pada saat-saat jam dingin, baik itu malam, biasanya malam ya, pagi, kemudian udara dingin, kemudian air, baik itu air, angin ya, itu juga pengaruh, sehingga ini berimplikasi pada anjuran kita nantinya. Jadi secara akupuntur medik, prinsip terapinya itu bertujuan adalah pertama sebagai fungsi analgetik atau menghilangkan nyeri. Kemudian yang kedua melancarkan aliran darah. Dan yang ketiga memperbaiki metabolisme saraf di daerah yang terkena tadi. Itu titik utama ya, target utama. Target tambahan ya tergantung dari penyebabnya tadi, misalnya dari gejala lainnya, misalnya apa, penyebabnya gula ya otomatis dari gulanya tadi juga diberikan ya. Ini saya fokusin ke masalah untuk klinis atau gejala klinis neuropatinya sendiri ya, sehingga saya dapat memformulasikan terapinya atau pemilihan titik-titiknya, yaitu titik-titik pada meridian yang, atau misalnya di kaki yang paling sering tadi ya, berarti meridian yang kaki. Yang paling sering terjadi yaitu pada meridian lambung. Ya, ini mungkin berhubungan dengan faktor adanya gangguan diabetes sendiri itu, kalau secara akupuntur itu disebabkan adanya gangguan di organ limpa lambung, kalau secara medisnya di pankreasnya ya. Nah, jadi selain titik-titik pada meridian lambung, kita juga pilih titik trigger point. Titik trigger point itu titik nyeri tekan atau nyeri, pusatnya nyeri, itu juga kita lakukan terapi. Dan kemudian harus kita dukung juga dengan cara penghangatan. Biasanya kita pakai alat semacam ini ya. Tujuannya tadi memperbaiki sirkulasi darah. Karena pada kasus neuropati diabetes tadi, saraf yang kaku itu kalau kena dingin, apapun itu ya, air, angin, udara itu ya, dia akan tambah kaku, sehingga terjadi pengerasan atau kekakuan tadi, menimbulkan nyeri yang lebih, sehingga perlu dihangatkan. Nah, kembali berdasarkan secara medis tadi bahwa neuropati diabetes tidak bisa sembuh, saya pribadi setuju, karena proses neuropati ini adalah proses degenerasi atau proses penuaan. Jadi terapi model apapun tidak mungkin bisa memperbaiki saraf tadi menjadi muda lagi. Yang bisa dilakukan menghambat. Jadi secara akupuntur ini fungsinya apa? Pertama, menghilangkan nyerinya tadi, menghilangkan rasa nggak nyaman, misalnya kram, kemudian panas, itu cepat sekali dengan akupuntur bisa hilang. Tapi yang efek yang masih tertinggal biasanya rasa baal itu tetap masih ada. Jadi minimal dengan bantuan akupuntur tadi akan memperbaiki kualitas hidup seseorang penderita kaki diabetes. Jadi tidak merasakan
gangguan yang lebih, walaupun tetap masih ada sisa gangguan ringan ya, cuma misalkan cuma kesemutan atau baal, tapi ringan. Yang penting di sini adalah menjaga proses tadi agar tidak menjadi lebih berat dengan cara-cara tadi yang saya sudah sebutkan di atas tadi ya, bisa kontrol gula segala macam tadi. Demikian pembahasan saya masalah neuropati diabetes atau kaki diabetes. Sedikit tambahan tip dari saya, yaitu tip diet untuk penderita diabetes agar kadar gula darah relatif terbantu lebih stabil. Salah satunya misalkan konsumsi karbohidrat yang jenuh atau karbohidrat kompleks atau karbohidrat rafinasi, misalkan apakah roti, nasi putih, sebisa mungkin dihindari, tapi diganti dengan sumber karbohidrat lain, bisa dari biji-bijian, buah-buahan, atau misalkan kayak kentang yang kalorinya rendah. Kemudian konsumsi ikan atau daging boleh, tapi jangan yang berlemak. Kemudian konsumsi lemak atau protein yang sehat bisa dikonsumsi misalkan minyak zaitun, canola, kemudian alpukat, biji-bijian, dan sebagainya. Sedangkan penggunaan pemanis buatan biarpun dikatakan aman, tapi sebaiknya tetap dibatasi. Beberapa tanaman herba misalnya kayak kayu manis itu juga dikatakan dapat membantu menurunkan gula darah. Selain herba lainnya masih banyak sekali herba yang berfungsi untuk menurunkan atau mengontrol gula darah. Tapi penggunaan ini tetap harus hati-hati. Karena apa? Tidak mungkin penggunaan obat herbal pun itu bisa menyembuhkan penyakit gula. Dia hanya membantu mengontrol kadar gula darah. Karena penyakit gula itu bisa dikatakan penyakit seumur hidup. Makanya buat sobat aku untuk semuanya, saya motivasi sekali lagi, jangan sampai kena penyakit gula. Karena kalau sudah kena, proses pengobatannya seumur hidup. Demikian sobat aku untuk semua, pembahasan video saya masalah neuropati diabetes atau kaki diabetes. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan atau kesalahan ucap, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.